Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan untuk membahas tema kita hari ini terkait dengan produk halal yang diarahkan untuk masuk kepada retail modern, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Aman Suparman, Ketua Asosiasi Produsen Produk Halal Indonesia. Selamat pagi Pak Aman. Mas, salam sukses selalu. Baik. Oke, Pak Aman, terima kasih banyak ini atas waktu yang Anda sempatkan. Kita langsung saja berbincang terkait dengan arahan dari pemerintah sendiri begitu, khususnya Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin yang mengarahkan bahwa produk-produk halal untuk UMKM Indonesia ini sudah mulai meningkatkan penetrasinya nih ke pasar retail modern ini. Bagaimana tanggapan dari asosiasi? Ya, betul. Terima kasih sebelumnya Pak Pras. Kita tanggal 24 Mei, tepatnya hari Rabu, melaksanakan event Halal Industry di Tamrin City bersama Pak Wapres. Di situ disepakati kerjasama Aprindo sebagai Asosiasi Retail Indonesia berkomitmen terhadap pemerintah bahwa produk UMKM halal itu harus masuk ke retail modern. Gitu. Jadi kenapa? Karena yang besar itu sudah bisa masuk sendiri. Nah, sekarang tantangannya gimana caranya produk UMKM yang sudah bersertifikat halal ini bisa masuk ke retail modern. Oke. Baik itu hypermarket, supermarket, ataupun minimarket. Itu poinnya sih Pak Pras. Baik, kalau kita lihat dengan arahan seperti ini, kemudian teman-teman dari Aprindo sudah memberikan lampu hijau, next step-nya apa nih Pak Aman? Yang juga ini mungkin apakah sosialisasi sudah tersebar cukup luas juga nih untuk pelaku UMKM kita? Ya, langkah selanjutnya artinya pemerintah memfasilitasi antara Aprindo dengan asosiasi produsen produk halal Indonesia yang terdiri dari anggotanya yang mikro, kecil, menengah, dan besar ini supaya bisa menindaklanjuti ke arah yang konkret seperti mungkin kemudahan-kemudahan untuk listing atau masuk ke gerai-gerai retail modern di Indonesia Pak. Karena selama ini memang kendala yang dihadapi UMKM produk halal itu di biaya maupun di akses dan kesempatannya. Nah harapan kita dengan didorongnya sama pemerintah dalam hal ini Pak Wapres sudah menegaskan bahwa produk UMKM halal itu harus masuk ke retail modern ke depannya gitu. Oke, tapi kalau kita lihat hingga saat ini mungkin bisa diupdate juga nih Pak Aman, kinerja dari industri produk halal di Indonesia saat ini sudah sampai mana nih tahapannya? Ya, sesuai visi pemerintah bahwa tahun 2024 Indonesia ingin menjadi produsen utama produk halal dunia. Nah, sekarang bicara ekspor, kita tentu bicara juga industri dalam negeri. Harapannya, program sertifikasi yang digagas pemerintah itu yang dalam waktu 1 tahun ini ditargetkan 10 juta ini menjadi concern kita. Karena pada saat di lapangan memang yang membedakan UMKM umum dan UMKM halal itu disertifikasi gitu. Jadi harapannya jangan sampai ada produk-produk UMKM yang bikin logo halal sendiri. Kenapa? Karena secara mandatori sudah ada undang-undang JPH. Sekarang BPJPH kemarin ketemu dengan Pak Akil yang luar biasa juga komitmennya mempermudah UMKM untuk mendapatkan sertifikat. Ada yang program reguler untuk yang besar, yang menengah, yang kecil maupun program sehati untuk yang mikro atau self declare. Nah harapannya mungkin pemerintah melakukan evaluasi nanti di semester 1 ini bahwa salah satu syarat UMKM halal untuk masuk ke retail modern itu disertifikasi. Nah jangan sampai kemarin kita juga melaksanakan FGD di Jogja bersama Kementerian Perindustrian ya. Di situ ada PPIH. Ternyata kendala di lapangan dengan transisinya sertifikasi ini dari LPPOM ke BPJPH, kita mengalami kendala di proses audit maupun di sertifikasi. Nah itu mungkin yang menjadi concern. Kalau komitmen dari retail modern sudah bagus sih kemarin Pak Roy sebagai Ketua Aprindo sudah berkomitmen, tinggal mungkin ditindaklanjuti dengan langkah-langkah ke supermarket maupun ke minimarket yang jumlahnya lebih masif Pak gitu. Saya catat ini jumlahnya sudah luar biasa ya di 21 ini 18.021. 271 itu cuma satu brand aja. Ada brand lagi yang 14.971. Ini artinya market atau opportunity market yang besar buat UMKM untuk memenuhi kebutuhan halal masyarakat Indonesia gitu. Itu Pak Pras poinnya. Ya, tapi kalau kita lihat kan memang logo halal ini menjadi satu keharusan ya untuk produk-produk UMKM kita, layak dikonsumsi tidak hanya untuk masyarakat Indonesia tapi secara global begitu. Karena tadi Anda katakan ekspornya juga sudah semakin membaik, kemudian produk yang tersertifikasi halal 18 ribuan begitu. Dan tadi proses dari kendala yang dihadapi saat ini audit kemudian verifikasi sendiri, ini apakah akan ada solusi dalam jangka pendek begitu Pak Aman?
Ya, jangka pendek BPJPH terus menggencarkan sosialisasi maupun FGD. Nah, harapannya pemerintah lebih banyak melibatkan para pelaku usaha untuk mendengar keluhan langsung dari pelaku usaha. Tidak sekedar mendapat laporan dari lembaga-lembaga yang memang melaksanakan sertifikasi. Nah, kemarin langkah itu sudah dilakukan sama Kementerian Perindustrian dengan mengumpulkan pemenang-pemenang industri halal award di Jogja tepatnya, bahwa kendala-kendala yang dihadapi di lapangan itu ternyata masih di level teknis gitu, seperti lamanya proses sertifikasi, biaya yang mahal, tumpang tindihnya aturan, itu mungkin PR kita bersama, tapi progresnya sudah besar, sudah baik. Sekarang posisi Indonesia di tahun 2022 ini di laporan Global Islamic Index itu sudah naik peringkat dari 4 ke 2. Nah, harapannya dengan positioning seperti itu, apalagi target pemerintah Indonesia ingin ada 10 juta sertifikasi halal di 2021 ini, bukan sekedar target mengawang-awang, tapi bisa direalisasikan dan manfaatnya dirasakan sama pelaku usaha mikro, kecil maupun menengah gitu. Oke, jadi nanti untuk proses verifikasi akan ada BPJPH begitu yang akan mengeluarkan sertifikasinya? Sertifikat, betul. Oke, dan betul. ini sudah tersosialisasi dengan baik, tinggal nanti pelaksananya dikawal lagi nih, jangan sampai ada yang salah jalan begitu ya Pak Man? Ya, betul. Sekarang alhamdulillah kemarin diumumkan bahwa LPH sebagai garda paling depan, yaitu lembaga pemeriksa halal ya yang melaksanakan audit. Kalau dulu mungkin cuma LPPOM saja, kemarin sudah disusul sama PTSI, sama Sukopindo. Sekarang alhamdulillah sudah disahkan juga LPH lainnya seperti Salman, Hidayatullah. Harapannya dengan masifnya LPH ini bisa mempercepat proses sertifikasi dan dirasakan manfaatnya untuk UKM gitu. Itu Pak Pras. Nah, tapi dengan adanya LPH ini justru akan semakin efektif, semakin memudahkan pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan sertifikasi halalnya, atau memang harus terpusat saja ke BPJPH misalnya? Ya, kuncinya sih di BPJPH tetap sertifikasi. Cuma untuk di lapangan, proses audit dengan banyaknya LPH di kota-kota itu mempermudah untuk auditing. Cuma memang masih ada tumpang tindih karena ini mungkin masih sistem yang baru, sehingga mungkin LPH baru ini masih butuh penyesuaian dibanding mungkin LPPOM MUI, LPH yang sudah cukup lama. Mungkin itu tugas pemerintah untuk melid dan mensinergikan LPH yang ada, Pak. Gitu. Oke, itu dia, berarti memang ini masih paralel lah, kita lihat nanti ke depan begitu ya. Yang penting bagaimana tadi produk-produk UMKM halal Indonesia benar-benar bisa membanjiri khususnya pasar domestik dan global dengan masuk kepada pasar-pasar retail tadi. Betul Pak, jadi harapannya concern pemerintah bahwa kita bicara ketahanan ekonomi, harapannya produk UMKM halal ini menjadi ketahanan ekonomi masyarakat di tengah gonjang-ganjingnya kondisi politik di makro yang lagi tidak bagus. Dengan dimudahkannya UMKM halal masuk ke retail modern, ini channeling yang mudah diakses sama masyarakat dan untuk mengamankan ketahanan ekonomi kita khususnya di bidang pangan gitu. Mekanismenya sendiri seperti apa produk-produk halal ini bisa masuk ke pasar retail modern? Misalnya tadi, adakah sudah kesepakatan dilakukan bersama dengan Aprindo dengan bentuk yang konkret begitu? Ya, artinya setelah MOU atau seremoni dilakukan tindakan konkret dengan menggandeng pelaku usaha. Dalam hal ini dikoordinasi sama asosiasi supaya biaya ataupun proses yang cukup rumit ataupun mungkin yang cukup besar ini bisa diantisipasi. Seperti halnya yang sudah masuk produk-produk UKM di gerai-gerai yang ada di Indomaret atau Alfamart ataupun di gerai-gerai lainnya. Nah, harapannya dengan masuknya UMKM halal ini yang sudah tersertifikasi, ini bentuk pelayanan terhadap konsumen. Sehingga konsumen semakin tenang, semakin nyata, dan ini menjadi alat atau barrier juga untuk produk-produk impor yang memang tidak diyakini kehalalannya. Jadi tidak akan ada lagi masalah produk-produk impor yang dipermasalahkan kehalalannya menjadi masalah di kemudian hari. Nah jenis dari produk-produk halal tadi yang harus memiliki sertifikat halal sendiri itu apa saja Pak? Yang pertama yang paling umum memang masih di sekitar halal food. Artinya makanan ini menjadi basic ya, food and beverage, artinya makanan dan minuman. Yang kedua, sekarang sport fashion juga sudah masuk. Di antaranya mungkin kaos kaki, kaos dalam, itu produk fashion yang memang termasuk nomenklatur fashion halal. Yang ketiga, kosmetik. Seperti kita ketahui, sebagian masyarakat itu sudah mulai membelanjakan kosmetik ataupun farmasi itu di retail-retail modern gitu. Jadi 4 kategori tadi yang memang umum dijual di retail-retail modern, yang harapannya kesempatan itu juga dibuka bagi UMKM yang sudah bersertifikasi halal gitu. Nah, yang belum di antara 3 kategori tadi yang akan didorong lagi nih
oleh teman-teman asosiasi, kemudian pemerintah sendiri yang bagian mananya nih? Jadi yang akan kita dorong itu sebenarnya lebih ke kesempatan ataupun perlakuan yang adil. Adil itu dalam artian perlakuan terhadap industri besar, misalkan merek kosmetik tertentu, tentu dikasih kesempatan terhadap produk kosmetik UMKM yang sudah bersertifikasi. Baik. Nah, makanan pun sama gitu. Karena kalau yang besar sih anggota kita relatif sudah bisa masuk ya, mengakses dan mendapatkan benefit. Justru kita mau dorong di mana UMKM ini masuk dengan kemudahan-kemudahan, dengan fasilitasi yang diberikan pemerintah maupun retail untuk mendukung ekonomi dalam negeri dalam hal ini UMKM halal gitu Pak Pras. Oke, dan sejauh ini kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh para pemilik ya, tadi retail modern, apakah sudah sesuai harapan? Kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Aman. Kita akan jeda sebentar. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aman Suparman. Baik, Pak Aman, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita hari ini. Tadi tertunda adalah bagaimana Pak kondisi realnya di lapangan begitu. Apakah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh retail modern tadi untuk produk-produk halal UMKM kita benar-benar sudah terbuka lebar atau masih ada bottleneck yang perlu segera dipecahkan begitu? Terima kasih Pak Pras. Tentu permasalahan komitmen di level kebijakan kemarin sudah disampaikan bahwa sudah ada komitmen dari Ketua Aprindo ya, mewakili Asosiasi Retail dengan pemerintah bahwa akan membuka akses dan ngasih fasilitas biaya yang kompetitif untuk produk UMKM. Nah di lapangan seperti contohnya target pemerintah itu 10 juta dengan berbagai kemudahan. Tapi fakta di lapangan sampai saat ini data yang kita terima baru 16.297 yang sudah tersertifikasi halal. Okay. Nah jadi masih jauh, ini tantangannya masih besar gitu. Nah untuk masuk ke retail seperti kita ketahui ada namanya listing fee. Artinya biaya masuk terhadap retail modern itu cukup besar. Ini yang harus dibantu dan difasilitasi. Tentu dengan sekarang menjamurnya mungkin tadi disampaikan ada 18.000 lebih di satu brand saja ya. Mungkin brand lain ada yang 14.000. Okay. UMKM itu tidak akan sanggup untuk mensuplai semua. Tentu butuh klaster, tentu butuh pembinaan. Jadi nggak mungkin UMKM bisa masuk ke seluruh retail modern kalau diwajibkan seperti itu. Tentu dengan biaya yang sangat besar dan tidak mungkin tergapai. Jadi harus dibikin percontohan seperti awal-awalnya produk UMKM itu masuk ke retail modern. Sekarang dengan produk halal itu bisa difasilitasi dan dikawal terus. Nanti masyarakat akan merasakan manfaatnya, melihat langsung apakah produk UMKM halal itu sudah ada di retail modern atau enggak. Nah ini butuhnya feedback ke pemerintah biar beritanya yang baik saja gitu kan ke pemerintah gitu. Jadi biar di lapangan matching. Iya, gitu. iya. Berarti sesuai harapan dengan kenyataan begitu ya Pak Aman ya yang dia. Ya betul, itu harapan kita semua bagi pelaku usaha Pak gitu. Ya tapi kalau kita lihat dengan biaya untuk masuk tadi, ini sejauh mana ini memberatkan bagi pelaku UMKM? Apakah kemarin juga sempat dibicarakan pada saat pertemuan dengan Aprindo yang juga bersama dengan Wakil Presiden begitu Pak Aman? Ya, artinya kendala kita memang di biaya dan di skala, Pak, skala ekonomi. Artinya kebijakan retail modern itu tentu mereka memikirkan namanya skala ekonomi. Seperti mungkin tadi ada namanya minimarket. Ada minimum toko yang harus dimasuki. Ada biaya 3 bulan yang harus dibayar di awal. Okay. Jadi kalau kita mengikuti pola normal, tentu UMKM itu tidak akan bisa masuk, Pak. Gitu. Jadi harapan saya, kalau yang besar sih mungkin dengan budget, dengan volume yang besar sudah bisa masuk. Nah harapan pemerintah terus mendorong dan memastikan lewat asosiasi ataupun lewat ekosistem yang sudah ada bahwa produknya itu masuk gitu. Jadi tadi ada makanan, ada minuman, itu food and beverage yang paling umum. Fashion pun sekarang udah mulai masuk. Ya, di situ ada hijab, ada kaos dalam, ada celana dalam. Kosmetik pun sudah lebih dari 1 brand saya lihat gitu. Nah terakhir yang tidak kalah penting, farmasi ini yang harus dikawal. Memang farmasi itu di UMKM butuh dikawal khusus karena menyangkut kebijakan dan safety-nya juga Pak. Gitu. Betul. Itu sih Pak, jadi kita terus dorong bahwa apa komitmen pemerintah dengan Aprindo, dengan pelaku UMKM itu bisa terwujud. Bukan sekedar seremonial dan lip service aja Pak. Gitu. Itu Pak Pras, kita harus terus dorong nih kawal gitu. Baik, itu dia memang nampaknya tugas bersama begitu untuk mengawal komitmen karena ini kepentingan untuk masyarakat luas pelaku UMKM yang tersebar dan menjadi salah satu tulang punggung juga ya roda perekonomian nasional begitu. Tapi kalau kita lihat yang dibutuhkan adalah actionnya. Nah lantas bagaimana nih nextnya dari kesiapan pelaku UMKM-nya, kemudian produk-produk UMKM yang harus bersertifikasi halal, apakah memang sudah memenuhi standar kualitas yang diinginkan dari retail modern kah atau standar dari mungkin BPJPH sendiri untuk persyaratan halal tadi?
Ya, tentu harapan kita pemerintah terus menggaungkan ekosistem halal, Pak. Jadi pelaku usaha ini kemarin seperti ada lembaga pemerintah yang namanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Contoh dalam hal makanan. Kalau UMKM disuruh bikin pengalengan sendiri itu nggak mungkin biayanya. Nah mungkin kalau yang besar dengan pengalengan minimal 10.000 sudah bisa. Tapi UMKM yang kapasitasnya tidak besar seperti rendang, soto, ataupun mungkin makanan-makanan yang bisa dikalengkan itu difasilitasi sama pemerintah. Jadi semacam kayak plasma, Pak. Jadi UMKM itu sertifikasinya ada, kualitasnya terjamin, tapi dia itu di plasma, di klaster gitu. Jadi ekosistem ini penting. Satu, government nge-lead nih, sudah bagus dengan adanya KNEKS. Pak Jokowi sebagai ketua, Pak Wapres sebagai ketua harian, dan nanti akan melaksanakan pleno nih. Artinya evaluasi untuk KNKS dan stakeholder halal ini. Nah yang kedua, tentu kita melibatkan tadi peneliti atau akademisi, supaya bisa menghadirkan teknologi yang terjangkau dan efisien gitu. Seperti tadi yang dilakukan BRIN dengan melaksanakan pengalengan. Ini solusi yang bagus buat UMKM supaya bisa masuk ke retail modern, Pak. Gitu. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting tentu pelaku usahanya sendiri. Kita tidak bisa satu-satu, Pak. Karena UMKM itu nggak mungkin jalan sendiri. Meskipun jumlahnya 99,99%, artinya sebenarnya Indonesia itu ekonomi UMKM. Artinya jangan sampai ada tabrakan, ada dikotomi antara pasar tradisional dengan retail modern. Sehingga akan menjadi perigi UMKM itu iri tidak bisa masuk. Di sisi lain, retail modern itu pertumbuhannya mungkin 20 masih 3,9 ya Pak ya. Kalau 21 kan mungkin karena minus pandemi. Tapi artinya dengan semakin banyaknya retail modern, pada saat tidak bisa mengakses UMKM atau tidak bisa diakses sama produk-produk UMKM, ini akan terjadi benturan sosial yang cukup tinggi gitu. Nah ini yang harus dipikirkan sama pemerintah sebagai regulator bahwa UMKM itu merasa dilibatkan. Gitu. Jadi tidak hanya dikasih gerai di depan saja, tapi bisa masuk ke dalam dengan kualitas, dengan kuantitas yang baik sehingga bisa mengangkat UMKM itu naik kelas. Yang mikro jadi kecil, yang kecil jadi menengah, dan yang menengah dapat kesempatan untuk menjadi besar. Dan itu akan sangat membantu terhadap perekonomian kita, Pak. Itu solusi kita bersama sebenarnya dengan cara UMKM halal itu masuk ke retail modern. Jadi tidak ada lagi friksi apa, ini UMKM, ini besar, ini modern, ini tradisional, sehingga akan terjadi gesekan di bawah. Ini ingin menjadi solusi ke depannya, Pak. Gitu. Baik, itu dia friksi yang dikhawatirkan terjadi begitu di pelaku UMKM sendiri. Jadi semuanya mungkin kalau bisa disamaratakan begitu dari sisi kualitas produk, kemudian mekanisme produknya begitu. Tapi perlu ada pembinaan juga dari level-level yang bawah. Jadi klasifikasinya kalau bisa semuanya sama begitu yang diharapkan ya Pak Aman. Ya. Betul Pak Pras gitu. Oke, terakhir Pak, harapan Anda untuk produk-produk UMKM yang tadi masuk ke retail modern ini bagaimana ke depannya? Harapan kita tentu wacana atau rencana yang digaungkan pemerintah itu bisa terrealisasi, Pak. Sehingga anggota kami yang notabene banyaknya itu UMKM bisa menikmati akses ke retail modern sehingga meningkatkan kinerja usahanya. Artinya pada saat UMKM ini maju dan berkembang, tentu dampak ekonominya akan luas terhadap perekonomian Indonesia. Jadi, apa yang sudah bagus dilakukan sama pemerintah dengan melakukan FGD, dengan bekerjasamakan dengan Aprindo, ini bisa dieksekusi. Jadi ada evaluasi yang rutin dan menagih janji terhadap retail modern ini untuk mengeksekusinya, Pak. Gitu. Jadi ada kontrol sosial lah gitu harapannya. Karena selama ini kita UMKM mohon maaf banyak dibohongin, Pak. Gitu. Banyak MOU manis yang tidak terrealisasi di lapangan. Makanya harapannya dengan asosiasi ini kita bisa menyuarakan suara UMKM gitu, Pak. Gitu. Baik, semoga ini juga menjadi perhatian dari pemerintah dan pelaku usaha lainnya, khususnya yang mungkin retail modern begitu, bahwa memang kita harus duduk bersama dan bangkit bersama begitu untuk ekonomi Indonesia ke depan. Baik Pak Aman, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Maju terus untuk UMKM halal Indonesia. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali Pak. Ya, sampai jumpa kembali Pak. Sukses selalu, sehat. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan kinerja properti di tahun 2022. Kami segera kembali.